Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Badan Pengawas Obat dan Makanan menyampaikan rasa prihatin dan juga tentunya menyampaikan komitmen kami untuk menjalankan segala tugas dan fungsi kami tetap dalam kondisi apapun, terutama sekarang ini dalam kondisi kita sebagai bangsa menghadapi antisipasi pandemik, krisis pandemik untuk COVID-19. Tentu saja sebagai bagian dari dukungan kami pada Satgas atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kami sudah aktif merapatkan diri untuk mendampingi BNPB dalam hal ini sebagai gugus tugas dalam melaksanakan beberapa hal yang terkait dari aspek pencegahan dan penanganannya. Pertama, dalam hal ini kami juga menyampaikan bantuan yang dititipkan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dari penggalangan bantuan sosial dari industri obat dan makanan. Ya, antara lain kami mendapatkan bantuan yang akan disalurkan ke BNPB dalam bentuk obat-obatan, kemudian juga ada makanan bernutrisi, PAD, hand sanitizer, dan berbagai peralatan penanganan healthcare yang kiranya bisa dimanfaatkan dalam suasana darurat ini. Terutama adalah adanya donasi PAD dan juga hand sanitizer. Selain daripada itu juga dari pihak internal Badan POM sendiri, kami telah menggalang bantuan dari dalam sebesar 500 juta dari Badan POM dalam bentuk cash. Nah, di samping itu juga kami tentunya terus melakukan tugas dan fungsi kami. Pertama adalah dalam pengawalan ketersediaan obat dan makanan yang aman dan tentunya berkualitas. Ya. Salah satunya kami melakukan pendampingan untuk pemeriksaan donasi obat dan makanan bagi gugus tugas, dan kami siap untuk melakukan pengawasan kualitas pada obat-obat ya yang akan datang, obat-obat untuk COVID-19 yang bisa dilakukan di balai-balai POM yang ada di 34 provinsi. Ya. Selain itu juga kami melakukan percepatan perizinan dalam bentuk skema Emergency Use Authorization dan percepatan untuk uji klinik untuk obat-obat yang tentunya saat ini kita belum bisa menemukan obat COVID-19, tapi ada beberapa obat yang sudah diuji coba di negara lain dan berpotensi sehingga bisa kita berikan sebagai obat dan melalui uji klinik. Dalam hal ini juga kami menerbitkan informatorium, yaitu buku pedoman petunjuk pelaksanaan informatorium untuk obat-obat COVID-19 yang kiranya bisa menjadi rujukan bagi para tenaga kesehatan dalam memberikan pengobatan ya, dilihat dari aspek penggunaan obat tersebut, dari aspek keamanannya dan juga aspek kontraindikasi ataukah juga efek sampingnya. Dan buku-buku ini tadi sudah kita lakukan sosialisasi dengan melakukan diskusi webinar tentang obat tersebut bersama dengan para dokter dan asosiasi banyak para mereka yang terkait dengan aspek pengobatan dari COVID-19 ini. Harapan kami mudah-mudahan obat ini, buku ini akan menjadi juga alat untuk kita terus berdiskusi, berkomunikasi dalam masa-masa sulit ini ya, dalam perkembangan yang cepat dari aspek teknologi pengobatan dan juga teknologi testing tentunya, sehingga saya kira tadi sangat direspon dengan positif oleh para tenaga kesehatan akan adanya terbitan buku ini. Kemudian untuk dukungan keberlangsungan produksi dan distribusi obat dan makanan, kami juga telah menerbitkan surat edaran yang akan bisa digunakan oleh para pelaku usaha untuk jaminan menjaga upaya ketersediaan obat dan makanan yang tentunya yang aman dan bermutu, terutama pada masa-masa darurat sekarang ya, dalam suasana yang sangat terbatas ini.
Dan juga dukungan kami berikan juga untuk pemasukan dari bahan baku obat yang import dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, sehingga juga menggunakan jalur diplomatik untuk masuknya bahan baku obat yang sangat dibutuhkan dengan kompetisi yang sangat ketat dari luar. Ya, alhamdulillah untuk beberapa obat yang penting, saya kira ketersediaan obat sangat ada jaminan, ada tersedia, jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Hanya nanti untuk selanjutnya adalah untuk bahan bakunya, terutama terkait dengan COVID, dengan beberapa obat yang digunakan secara intensif seperti kloroquine dan beberapa antiviral lainnya. Kemudian juga dalam bentuk dukungan sumber daya untuk penanganan COVID-19, yaitu dukungan untuk percepatan perizinan uji klinik. Ya, ada beberapa obat dan juga obat herbal sebagai upaya pencegahan, meningkatkan imun sistem kita. Saya kira itu adalah salah satu kunci, adalah meningkatkan imun sistem kita, sehingga ada beberapa obat dan obat herbal yang juga kami izinkan, ya, dalam bentuk tadi kembali sama, ada dalam bentuk pemakaian dalam emergency, sehingga itu membutuhkan percepatan juga. Kami lakukan perizinan uji klinik dengan cepat, termasuk juga bahwa Indonesia masuk juga dalam Global Solidarity Trials, ya, yaitu uji klinik obat yang dilakukan oleh WHO dengan beberapa negara, dan saya kira ini sangat penting sekali untuk Indonesia ikut terlibat, dan kami mendukung dengan percepatan perizinan yang dibutuhkan. Kami pun juga sudah meminjamkan mobil incinerator untuk operasional rumah sakit darurat COVID-19 di Kemayoran, dan masih ada beberapa mobil incinerator kami di balai-balai kami di 34 provinsi yang siap untuk bisa dikontribusikan, digunakan untuk apabila nanti akan dibangun rumah sakit daruratnya. Dan juga untuk percepatan melakukan lab swab test dengan PCR, kami mempunyai 25 PCR yang tersebar di di balai, 34 balai di Indonesia yang siap untuk juga dikontribusikan untuk dipinjamkan pada laboratorium yang sudah siap tentunya memenuhi aspek kategori BSL-nya, yaitu harus BSL 2 dan 3. Dan kami pun juga terus sekarang meningkatkan kapasitas lab Badan POM sehingga memenuhi BSL 2 dan 3, sejalan dengan tersedianya instrumen PCR yang ada di lab-lab kami, terutama di laboratorium kami di pusat di Jakarta. Pengawasan post-market dan penindakan untuk peredaran obat COVID-19 yang ilegal juga terus kami tegakkan. Seperti diketahui bahwa obat untuk COVID-19 seperti kloroquine itu adalah dikategorikan sebagai obat keras, artinya tidak boleh diedarkan atau digunakan tanpa dengan pengawasan dokter, ya. Sehingga kita melihat bahwa banyak sekali penjualan ilegal dari kloroquine dan obat-obat lainnya, sehingga kami terus menggerakkan cyber patrol kami bersama pihak-pihak terkait. Kami sudah berkoordinasi dengan para pemilik marketplace yang mempunyai obat-obat ini dijual di online mereka, dan juga mengkoordinasikan untuk take down kepada Kemenko Info dalam hal ini. Sampai dengan saat ini sudah ada sekitar 5.600 link iklan penjualan obat kloroquine yang ilegal, dan saya kira itu harus menjadi perhatian masyarakat, terutama untuk jangan membeli sembarangan obat kloroquine di jalur ilegal. Kami juga terus mengedukasi masyarakat dikaitkan dengan hal tersebut, kehati-hatian terhadap konsumsi obat keras pengobatan COVID-19 tanpa pengawasan dokter. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili Dexa Medica, PT Dexa Medica, yang juga turut prihatin atas situasi yang dialami oleh negara kita. Untuk itu PT Dexa Medica juga
terus mendukung pemerintah. Apa yang bisa kami bantu sesuai dengan keahlian dan kemampuan kami, sesuai dengan filosofi kami, yaitu expertise for the promotion of health. Bersama dengan Badan POM juga mendorong PT Dexa Medica untuk segera mampu memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan pasien COVID-19. Untuk itu Dexa Medica akan mendonasikan sejumlah produk yang dibutuhkan saat ini oleh para dokter dan pasien COVID-19, yaitu hidroksikloroquine. Ini obat yang sangat ditunggu-tunggu saat ini, yang begitu sulit saat ini bahan bakunya didapatkan, tapi berkat dukungan dari pemerintah yang melalui Badan POM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, semua mendukung kita untuk bisa mendatangkan bahan baku yang sedang rebutan di seluruh dunia ini ke Indonesia. Dan kami sudah memproduksinya, dan saat ini barang sudah siap untuk kami salurkan, yaitu ke 5.000 pasien ya, ke seluruh Indonesia. Ada sekitar 100.000 tablet yang akan kita donasikan tahap pertama. Kemudian bersamaan juga penggunaannya bersama asitromycin, kita juga akan mendonasikan asitromycin untuk 5.000 pasien COVID-19, sejumlah 50.000 tablet lebih. Dan juga kloroquine. Ya, kloroquine dalam waktu dekat kita juga akan mendonasikan untuk 12.000 pasien COVID. Ya, sejumlah lebih dari 240.000 tablet. Itu sebagai sumbangsih dari PT Dexa Medica yang bergerak di bidang farmasi, yang memiliki ekspertis untuk bisa membantu pemerintah juga masyarakat Indonesia yang saat ini sangat membutuhkan. Kami juga sudah mendonasikan APD kepada dokter-dokter di seluruh Indonesia dan para tenaga medis, dan juga mensuplai suplemen dan vitamin yang dibutuhkan oleh para garda depan tenaga medis kita, para dokter dan para suster, perawat dan lain sebagainya. Ya, khususnya seperti Stimuno, Likoksi dan lain sebagainya. Total donasi kita tahap pertama ini lebih dari 5,1 miliar ya, yang akan kita distribusikan, salurkan secara bertahap ya, khususnya yang paling dibutuhkan ada obat-obatan tadi. Demikian dari PT Dexa Medica, semoga Indonesia segera pulih dan segera bangkit kembali ya, COVID-19 segera berakhir di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili karyawan dan manajemen Excel Axiata turut menyampaikan keprihatinan atas kondisi atau situasi yang kita alami saat ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang memberikan dampak luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kami menyampaikan terima kasih sebelumnya kepada BNPB dan pemerintah yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya penanganan dan penanggulangan COVID-19 ini. Dalam situasi seperti ini tentu dibutuhkan adanya kebersamaan antara semua pihak untuk saling bergandeng tangan, dan Excel Axiata tentu juga mendukung sepenuhnya berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui BNPB selaku gugus tugas penanggulangan COVID-19. Dukungan yang sudah kami berikan antara lain dalam akses internet, terutama untuk mendukung study from home dan work from home. Demikian juga akses internet untuk badan penanggulangan bencana, kita menyediakan 550 SIM card, dan juga kita memasang mobile BTS di Wisma Atlet sebagai rumah sakit temporary atau sementara untuk menangani COVID-19. Sebagai operator telekomunikasi, kita juga ikut mengedukasi masyarakat mengenai pesan-pesan bahaya COVID-19 serta upaya pencegahannya yang kami lakukan melalui semua kanal digital kami. Menyediakan kemudahan bagi masyarakat dan pelanggan untuk beraktivitas, bekerja, dan belajar dari rumah dengan memberikan akses internet sudah kita lakukan, mulai dari work from home dijalankan. Dari sisi jaringan kami juga menyiapkan fasilitas dan kapasitas yang cukup,
terutama di daerah-daerah residensial area yang dalam 3 minggu terakhir meningkat 2% per hari atau sekitar 15% per minggu dari normal keseharian traffic telekomunikasi. Hal ini yang menjadi tantangan kita semua untuk menjaga produktivitas dari teman-teman kita atau rekan-rekan kita atau anak-anak kita yang saat ini melakukan semua aktivitas dari rumah. Pada kesempatan ini saya mewakili manajemen Excel Axiata memberikan donasi uang tunai berjumlah 10 miliar rupiah yang akan dimanfaatkan oleh BNPB untuk menangani atau mencegah penyebaran COVID-19 ini secara nasional. Minggu ini juga kami akan menyerahkan donasi yang kami kumpulkan dari karyawan dengan didukung oleh perusahaan sebanyak 800 juta lebih yang akan kami salurkan langsung ke rumah sakit rujukan untuk dalam bentuk APD. Ya. Kami harap dukungan yang kami berikan ini bisa memberikan manfaat yang maksimal. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan BNPB yang sudah memberikan kesempatan serta doa mudah-mudahan kita bisa melewati semua yang kondisi yang ada sekarang sehingga kita keluar sebagai pribadi dan bangsa yang lebih kuat. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa sehat, tetap sehat dan pada akhirnya negara ini pun bisa bangkit kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankanlah saya atas nama keluarga besar Tanoto Foundation dan grup RGE mengaturkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita boleh berkumpul di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanoto Foundation adalah lembaga filantropi yang didirikan oleh Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Tina Bingai Tanoto tahun 1981. Tanoto Foundation fokus kepada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Bapak Sukanto Tanoto juga adalah seorang pengusaha nasional yang juga mendirikan grup RGE atau Royal Golden Eagle. Indonesia dan dunia saat ini sedang menghadapi darurat COVID-19. Kita prihatin bahwa jumlah pasien yang terdeteksi infeksi positif corona terus meningkat. Semua tenaga medis saat ini sedang fokus berjuang menangani wabah corona ini. Para dokter, perawat, tenaga medis melayani masyarakat tanpa kenal lelah di tengah keterbatasan dan kekurangan stok alat pelindung diri atau APD. Dalam situasi ini, kami percaya dan kita semua percaya bahwa tidak boleh ada tenaga medis yang ikut tertular pada saat mereka melakukan tugas perawatan pasien. Kita juga percaya bahwa tenaga medis tidak boleh menjadi korban saat mereka menyelamatkan jiwa orang lain karena ketiadaan APD. Melihat urgensi COVID-19 ini, kami dari Tanoto Foundation dan RGE Group mengambil langkah konkret, mendukung berupa pengadaan alat pelindungan diri, menyumbangkan alat pelindungan diri kepada BNPB. Sebagian besar dari barang-barang alat pelindungan diri ini kami datangkan langsung dari Tiongkok dan dari Singapura. Hadirin sekalian, di tengah permintaan yang sangat tinggi terhadap alat pelindung diri ini, kami juga berusaha untuk sesegera mungkin membawa alat pelindungan diri ini ke Indonesia. Ya. Namun pengiriman kargo dari Tiongkok saat ini sangat terbatas. Semua kargo harus mengantri dan menunggu sangat lama. Dan memang saat ini rantai supply internasional sedang terkendala secara serius. Speed, kecepatan dan waktu menjadi sesuatu yang sangat kritikal. Sebagai ilustrasi saja, agar bantuan segera tiba, minggu lalu kami mengambil inisiatif menyewa satu pesawat jet khusus untuk angkut barang APD dari China, dari Tiongkok. 2 kali pergi pulang, dari Bandara Nanchang di Tiongkok
ke Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Berkat dukungan yang luar biasa dari BNPB, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Angkatan Udara, serta tim pendukung di Halim Perdana Kusuma, semua proses mulai dari pendaratan pesawat, penurunan barang, sampai semua urusan logistik berjalan lancar dan cepat. Untuk itu, kepada semua yang sudah membantu kami ucapkan terima kasih. Untuk pengiriman APD yang selanjutnya, sekitar 30 ton yang saat ini sudah siap untuk diangkut dari Tiongkok, kami juga sudah bekerja sama dengan Garuda, kami minta untuk mercharter satu pesawat tipe Boeing 777-300 untuk mengangkut barang yang sudah ada, dan direncanakan penerbangan itu akan tiba di Jakarta nanti tanggal 11 April 2020. Atas kerjasama ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Garuda Indonesia. Hadirin sekalian, hari ini kami hadir untuk menyampaikan komitmen dan juga secara langsung menyerahkan APD. Tadi sudah ada pertemuan dengan Bapak Kepala Badan, ya, atas arahan langsung dari pendiri Tanoto Foundation yaitu Pak Sukanto Tanoto. Yang akan kami siapkan adalah 1 juta masker, 1 juta sarung tangan, 100.000 baju pelindung, dan 3.000 kacamata pelindung. Dan kalau kami bawakan di sini contoh bagaimana ini adalah kelengkapan alat pelindungan diri yang paripurna yang kami siapkan, yang disiapkan oleh Tanoto Foundation. Baju pelindung atau protective gown, gloves, kemudian goggles, kacamata, serta masker. Nah, ini adalah dukungan minimum yang bisa kami lakukan untuk mendukung para tenaga medis, dokter, perawat, teknisi medis yang saat ini berjuang untuk Indonesia. Untuk APD yang akan datang tanggal 11 nanti dengan pesawat charter akan segera kita salurkan lagi ke tempat-tempat yang membutuhkan sesuai dengan arahan dari BNPB. Urgensi COVID-19 ini tidak saja terkait dengan ketersediaan alat pelindungan diri, tetapi juga tentang ketersediaan rumah sakit untuk merawat pasien. Oleh karena itu, menyadari bahwa ketersediaan rumah sakit dan perlengkapan yang memadai ini juga adalah penting. Di samping kami mendukung berupa penyediaan APD ini, tadi sudah kami sampaikan juga kepada Bapak Kepala Badan, komitmen kami untuk mendukung dana ya dalam mendukung program rumah sakit darurat atau penguatan kapabilitas rumah sakit sesuai nanti dengan apa yang diarahkan oleh BNPB kepada kami. Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, akhir kata atas nama Tanoto Foundation dan RGE Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada BNPB dan semua pihak yang sudah mendukung ya agar kami boleh mendapatkan kesempatan ambil bagian langsung dalam mendukung program pemerintah mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini. Kepada para dokter, perawat, tenaga medis, petugas gugus tugas COVID-19, Anda semua yang berdiri di garda terdepan, Anda semua adalah pahlawan kami. Kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Tetap semangat para pejuang kami. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dan bangsa Indonesia boleh kembali kepada tugas pembangunan dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.